Perkenalkan, nama saya Himatul Alia Ikrimah, NIM 190210302030. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mengarah ke indikator pembelajaran dan kompetensi intinya. Nah, untuk yang selanjutnya, di samping kiri saya ini adalah peta konsep dari materi kita hari ini. Nah, yang selanjutnya yang pertama adalah membahas tentang perkembangan kehidupan politiknya. Nah, di sini perkembangan kehidupan politiknya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penataan politik dalam negeri dan yang kedua adalah penetapan politik luar negeri. Nah, untuk yang pertama ini kita bahas tentang penataan politik dalam negeri dulu. Untuk penataan politik dalam negeri ini yang pertama adalah pembentukan Kabinet Pembangunan. Nah, di Kabinet Pembangunan ini ada kabinet apa aja sih? Nah, di Kabinet Pembangunan ini ada pembentukan suatu kabinet yang bernama Kabinet Ampera. Nah, kabinet awal pada masa peralihan itu pada tanggal 28 Juli 1966 adalah yang bernama Kabinet Ampera tadi, dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Nah, Kabinet Ampera ini juga memiliki program. Programnya ini ada 3. Untuk yang pertama itu memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan. Untuk yang kedua, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Dan yang ketiga adalah melakukan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme. Untuk yang selanjutnya adalah penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. Nah, setelah pemilu pada tahun 1971, maka dilakukanlah penyederhanaan dan pengelompokan jumlah partai politik. Nah, untuk penggabungan dari partai politik sendiri ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah PPP, yang kedua adalah Partai Golongan Rakyat atau bisa disingkat dengan Golkar, dan yang ketiga adalah PDI. Nah, untuk yang selanjutnya lagi kita beralih ke peran ganda ABRI. Nah, peran ganda ABRI ini untuk menciptakan stabilitas politik, maka peran ganda ABRI ini sebagai peran hankam dan sosial, sehingga peran ABRI dikenal dengan nama Dwifungsi ABRI. Nah, untuk yang selanjutnya lagi kita beralih ke pemasyarakatan P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yaitu gagasannya bernama Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, dilaksanakannya P4 ini adalah untuk membentuk pemahaman yang sama yang diharapkan adanya persatuan dan kesatuan. Nah, setelah pembahasan yang pertama tadi tentang penataan politik dalam negeri, kita beralih ke yang kedua adalah penetapan politik luar negeri. Nah, penetapan politik luar negeri ini dibagi menjadi 2. Nah, dalam penetapan politik luar negeri ini, yang pertama Indonesia kembali menjadi anggota PBB, kemudian yang kedua adanya normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Beberapa negara ini seperti Malaysia dan Singapura. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, kita lihat penjelasan di samping ya. Nah, untuk yang pertama ini yaitu Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 3 Juni 1966, akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB. Dan peresmian Indonesia menjadi anggota PBB itu pada tanggal 26 Desember 1966. Nah, untuk yang kedua adalah pemulihan hubungan dengan beberapa negara. Yang pertama, hubungan dengan negara Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia ini dimulai dengan diadakannya sebuah perundingan. Nah, perundingan Bangkok ini
dimulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1966. Dan dari perundingan itu menghasilkan sebuah perjanjian loh yang berisi yang pertama adalah rakyat Sabah diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Untuk yang kedua adalah pemerintah kedua belah pihak menyetujui hubungan diplomatik. Untuk yang terakhir, yang ketiga, itu adalah peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia dengan Malaysia oleh Tun Abdul Razak dan Adam Malik. Nah, gimana nih tentang kehidupan politik tadi? Apakah sudah paham? Nah, untuk yang selanjutnya, akan Ibu lanjutkan untuk ke kehidupan ekonominya. Nah, di kehidupan ekonomi ini banyak hal-hal yang perlu diulas juga ya, dan tentunya menarik pastinya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita beralih ke kehidupan ekonominya ya. Untuk yang pertama adalah stabilitas dan rehabilitas ekonomi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tentang program rehabilitasi ekonomi ini dilaksanakan pada TAP MPRS yang isinya antara lain untuk mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Nah, seiring dengan kebijakan itu, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri yang terjadi, sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi. Nah, untuk yang selanjutnya kita beralih ke pemulihan ekonomi pada tahun 1966 sampai dengan 1973. Nah, dalam pemulihan ekonomi ini, yang pertama terdapat pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dan penanaman modal dalam negeri pada tahun 1968. Namun pada tanggal 14 Januari 1974 terjadi sebuah demonstrasi yang memprotes begitu longgarnya kesempatan investasi pada masa Orde Baru terhadap pemodal asing. Nah, untuk yang selanjutnya adalah periode liberalisasi ekonomi yang terjadi pada tahun 1982 sampai 1987. Nah, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang antara lain yang berisi tentang kontrol terhadap mogok kerja yang dilakukan oleh buruh serta pengangguran organisasi buruh. Pada tahun 1995, kebijakan pemerintah mengurangi subsidi atau sektor pertanian membuat petani sangat merana pada saat itu, yang dikuasai oleh perusahaan asing pada saat itu. Dan liberalisasi ekonomi ini tampak pula dalam kebijakan pemerintah terhadap tepung terigu melalui surat keputusan Menteri Keuangan yang nomor 81 tahun 1992. Untuk yang selanjutnya terdapat kebijakan pembangunan masa Orde Baru. Nah, salah satu kebijakannya adalah rencana pembangunan 5 tahun atau yang bisa disingkat sebagai Repelita. Nah, Repelita ini dilakukan secara bertahap loh. Ada yang Repelita 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, setelah penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang masih belum mengerti? Jika masih belum mengerti, nanti bisa untuk dijelaskan kembali oleh Ibu, tapi dengan melalui tatap muka. Nah, sekian video yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian tentang masa Orde Baru. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.